Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilman Imaduddin dari Prodi Informatika Universitas Siber Asia. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep probabilitas. Ya, di sini ada 3 jurnal yang akan membahas tentang konsep probabilitas dan kita lihat apa yang ada di dalamnya, mulai dari masalahnya, seperti itu. Lanjut saja ke pendahuluan. Probabilitas dikenal dengan teori peluang. Teori peluang awalnya diinspirasi oleh masalah perjudian. Awalnya dilakukan oleh matematikwan dan fisikawan Italia yang bernama Girolamo Cardano. Kapan tepatnya teori peluang masuk ke dalam dunia statistika? Belum diketahui secara pasti, meskipun teori peluang sudah dikenal sejak abad 17 oleh para matematikwan. Tetapi masih diragukan kapan teori ini berhubungan dengan statistika. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, perkawinan antara matematika peluang dengan data yang dikumpulkan oleh negara-negara di berbagai penjuru dunia akhirnya melahirkan ilmu baru, yaitu statistika. Lahirnya berbagai teori peluang yang dilandasi dari kesenangan ini telah banyak mempengaruhi perkembangan ilmu statistika itu sendiri. Penggunaan teori peluang dalam bidang bisnis sudah cukup lama dikenal oleh para pebisnis. Probabilitas didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan suatu kejadian, suatu ukuran tentang kemungkinan atau derajat ketidakpastian suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Rentangan probabilitas antara 0 sampai dengan 1. Jika kita mengatakan probabilitas sebuah peristiwa adalah 0, maka peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi. Jika kita mengatakan bahwa probabilitas sebuah peristiwa adalah 1, maka peristiwa tersebut pasti terjadi. Serta jumlah antara peluang suatu kejadian yang mungkin terjadi dan peluang suatu kejadian yang mungkin tidak terjadi adalah 1. Jika kejadian tersebut hanya memiliki 2 kemungkinan kejadian yang mungkin akan terjadi. Oke, lanjut saja ke laporannya. Analisis perjadwalan probabilistik studi kasus proyek apartemen Grand Shamaya Tower Aubrey. Dari sini masalah yang diangkat adalah penjadwalan proyek konstruksi seringkali dilakukan secara deterministik tanpa mempertimbangkan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi durasi proyek. Hal ini dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam perencanaan waktu penyelesaian proyek. Nah, terus nilai inovasinya, penelitian ini menerapkan metode Program Evaluation Review Technique, PERT, dan simulasi Monte Carlo untuk menganalisis penjadwalan proyek secara probabilistik. Dengan menggunakan 3 estimasi durasi, optimis, most likely, dan pesimis, pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih realistis terhadap kemungkinan durasi penyelesaian proyek. Dan hasil dan manfaat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa durasi proyek memiliki rentang probabilitas antara 293 hingga 327 hari dengan durasi rata-rata 304 hari.
penjadwalan deterministik memiliki probabilitas penyelesaian sebesar 97,93% dan 99,85% simulasi Monte Carlo ini. Pendekatan ini membantu manajer proyek dalam membuat keputusan yang lebih akurat dan mengelola risiko keterlambatan secara efektif. Anatia Tiramiable pendek. B. Yang kedua nih, penerapan komparasi teorema Bayes dengan Euclidean probability dalam mendiagnosaan dermatik bakterial. Nah, masalah yang diangkat nih, diagnosa penyakit dermatik bakterial seringkali menghadapi kesulitan akibat keterbatasan pengetahuan masyarakat dan kurangnya tenaga ahli, sehingga diperlukan metode diagnostik yang efektif dan mudah diimplementasikan. Nah, dan nilai inovasinya ini, penelitian ini membandingkan dua metode probabilistik, yaitu teorema Bayes dan Euclidean probability dalam mendiagnosa penyakit dermatik bakterial. Dengan membandingkan kedua metode, penelitian ini bertujuan untuk menemukan pendekatan yang lebih akurat dan optimal dalam diagnosis penyakit ini. Lanjut, hasil dan manfaatnya. Ini hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Euclidean probability memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan teorema Bayes dalam mendiagnosa penyakit dermatik bakterial. Temuan ini dapat membantu masyarakat dalam melakukan diagnosis dini secara mandiri dan meningkatkan kesadaran terhadap penyakit ini. Lanjut, komparasi dalam prediksi gagal jantung dengan menggunakan metode C4.5, C4.5, dan naive Bayes. Masalah yang diangkat nih, deteksi dini penyakit gagal jantung sangat penting untuk mengurangi angka kematian. Namun, metode diagnostik yang cepat dan akurat masih menjadi tantangan dalam bidang kesehatan. Nah, dan nilai inovasi ini, penelitian ini membandingkan dua metode klasifikasi, yaitu dengan C4.5 dan naive Bayes dalam memprediksi penyakit gagal jantung menggunakan dataset dari Kegler. Dengan membandingkan performa kedua metode, penelitian ini memberikan wawasan mengenai metode yang lebih efektif untuk diagnosis penyakit ini. Dan ini hasil dan manfaatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode naive Bayes tanpa outlier mencapai akurasi tertinggi sebesar 85,57% dengan presisi 86,54%, recall 87,57%, dan F1 scores ini 87,05%. Temuan ini dapat membantu tenaga kesehatan dalam memilih metode diagnostik yang lebih akurat dan efisien untuk deteksi dini penyakit gagal jantung. Lanjut ke penutup. Konsep probabilitas digunakan untuk mengukur ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Probabilitas merupakan dasar untuk memahami dan menganalisis berbagai konsep seperti entropi, informasi saling, dan kapasitas saluran komunikasi. Nah,
Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan kali ini. Saya ucapkan minta maaf bila ada kesalahan dari tutur kata ataupun ya yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.